Shalom, apa kabar Bapak Ibu di mana saja berada? Senang sekali lewat media ini bisa memberkati, sharing, dan melayani Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini saya mau share tentang sebuah topik yang menarik, yaitu apakah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mewajibkan orang-orang mengembalikan perpuluhan. Isu ini cukup hangat dan banyak hamba Tuhan, pendeta-pendeta network kita menanyakan ini, berhubung mungkin lagi viral hari-hari ini. Jadi saya selain menjawab, saya putuskan memberikan sebuah video singkat 5-7 menit untuk menjelaskan ini. Tentu terbatas, tapi dari sisi saya beritahu ada 3 hal saudara. Yang pertama, kita mesti tahu dulu, sebagai orang Kristen kita ini pengelola. Katakan bersama-sama saya, pengelola. 1, 2, 3. Pengelola. Nah, dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, manusia Adam dan Hawa, beranak cucunglah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan dari segala binatang yang merayap di bumi. Kita ini dipercayakan Tuhan mengelola. Bapak Ibu, seperti misalnya saya CEO perusahaan, saya dipercayakan mengelola harta milik pemegang saham. Saya tidak berhak atas harta itu, 100% harta itu milik pemegang saham, tapi sebagai CEO, saya dipercayakan mengelola harta bendanya. Seperti itulah setiap orang percaya. Kita mesti paham, kita ini pengelola atas apa yang Tuhan percayakan. Hidup kita, seluruh milik kita, tentu termasuk harta benda, istri, suami, anak, dan sebagainya. Kita ini apa? Pengelola. Maka kalau kita paham kita pengelola, kita mesti tahu, kita pasti akan dapat upah. Apakah Adam dan Hawa dapat upah dari pengelolaan? Iya. Seluruh tanaman di Taman Eden mereka bisa makan, kecuali buah pengetahuan baik dan jahat. Itu sebabnya, pertama kalau kita tahu kita pengelola, kita harus setia. Persoalan perpuluhan ini, persoalan memberi keuangan ini, yang diminta dari Tuhan adalah hati yang setia. Setia mengelola. Ya, bukan hanya 10%, 10% milik Tuhan, 90% milik saya, enggak. Semuanya milik Tuhan, kita kelola dengan baik. Yang kedua, kenapa mesti kasih? Bukankah itu perjanjian lama? Perjanjian barunya gimana? Nah, Yesus sendiri di dalam Matius 23 ayat 23 memberikan nasihat atau teguran kepada ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab perpuluhan dari selasi, alas manis, jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat ini jelas, Tuhan Yesus bilang, ya, perpuluhan dari selasi jintan diberi, tapi yang terpenting adalah keadilan, kasih, dan kesetiaan. Namun selain mendahulukan keadilan, kasih, dan kesetiaan, perpuluhan jangan diabaikan. Ini perkataan Yesus. Jadi jawabannya, apakah jemaat perjanjian baru harus memberikan perpuluhan? Jawabannya iya. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang meneguhkan. Jadi di dalam ini kita taat kepada seluruh firman. Kita lakukan A, tapi B juga, karena itu semua bertalian. Hal yang ketiga, saudara, kenapa alasan kita mengembalikan perpuluhan? Karena kita butuh mujizat, butuh kasih karunia. Dunia ini berat, saudara. Apalagi zaman kita hari-hari ini. Banyak sekali jemaat orang percaya, kalau dilihat dari tamat sekolah, gajinya 5 juta. Mungkin seumur-umur
nggak bisa beli rumah. Rumahnya miliaran, saudara. Sampai kapan kita mau menabung? Nah, itu sebabnya kita butuh mujizat. Kita butuh kemurahan Allah. Kita butuh kasih karunia. Bersyukur kita sebagai orang percaya ada mujizat Allah. Ada cerita di Alkitab begitu banyak, 5 roti, 2 ikan salah satunya. Bisa kasih makan 5.000 pria. Itu sebabnya, saudaraku, ya, di dalam hidup ini selain kita bekerja dengan tekun, selain kita taat, kita butuh kemurahan. Nah, orang-orang yang mendapat kemurahan dan mujizat, khususnya dalam keuangan, dia mesti punya iman kepada Tuhan. Dasar kita kembalikan perpuluhan adalah iman. Kenapa orang-orang Kristen nggak pelit, yang sungguh-sungguh murah hati? Jemaat mula-mula itu sampai jual rumah dan memberikan semuanya. Bukan karena nekat, karena iman. Percaya bahwa Allah yang ciptakan langit dan bumi. Dia percaya mujizat kuasa pemeliharaan Allah. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya pribadi, saudara, tidak cuma perpuluhan. Karena Tuhan Yesus dalam perjanjian baru sebenarnya bukan menekankan perpuluhan, tapi seluruhnya, seluruh hidup, mempersembahkan seluruh hidup. Hidup ini semuanya punya Tuhan, apalagi keuangan. Ya. Itu sebabnya saya dan istri beberapa tahun terakhir sepakat menyisihkan 30%. 10% masuk ke kas gereja, di mana saya dilayani oleh penatua-penatua, ya, di Pelita Community, dan saya juga melayani. Yang 20% kami sisihkan untuk kami menabur di dana misi dan kepada orang tua, kepada siapa, ya, jadi minimal 30% kami sisihkan, kami taburkan. Itu sebabnya, Bapak Ibu, saya mau dorong Bapak Ibu lakukan ini. Hari-hari ini kita butuh kemurahan, butuh mujizat. Bukan berjudi, saudara. Tapi kerja dengan rajin, kerja dengan tekun, dan jalani prinsip-prinsip Alkitab tentang keuangan. Saya percaya hidup kita penuh kemurahan, penuh kasih karunia. Sekali lagi, apakah umat perjanjian baru harus mengembalikan perpuluhan? Jawabannya harus, bahkan lebih dari perpuluhan. Karena itu yang firman Tuhan ajarkan. Saya percaya ini akan memberkati saudara. Kalau firman ini saudara taati, saudara akan lihat mujizat dan anugerah Allah di dalam hidup, pekerjaan, bisnis saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.